Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang materi piutang usaha. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang 6 subbab penting. Yang pertama adalah definisi piutang usaha, yang kedua klasifikasi piutang usaha, yang ketiga piutang dagang, yang keempat kerugian piutang, yang kelima penjualan kredit, potongan, dan retur, dan yang terakhir adalah ancak piutang. Piutang adalah tagihan yang ditujukan baik itu kepada individu maupun kepada perusahaan lain yang akan diterima dalam bentuk kas. Selain itu, piutang merupakan hak untuk menagih sejumlah uang dari si penjual kepada si pembeli yang timbul karena adanya suatu transaksi. Piutang muncul karena adanya penjualan secara kredit kepada pihak lain. Pada dasarnya, hampir semua perusahaan itu memiliki piutang kepada pihak lain, baik yang terkait dengan transaksi penjualan ataupun pendapatan yang merupakan piutang yang berasal dari transaksi lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai klasifikasi piutang. Yang pertama adalah piutang dagang. Piutang dagang itu biasanya muncul ketika ada pihak ketiga membeli barang secara kredit. Hal ini terjadi karena ada saldo yang belum dibayar oleh pelanggan atau customer atas barang atau jasa yang dikirim. Selanjutnya yaitu non-piutang dagang. Non-piutang dagang adalah piutang yang timbul akibat penjualan aset, kemudian pemberian pinjaman kepada pihak tertentu. Hal ini muncul selain karena adanya penjualan kredit, contohnya kasbon karyawan, deposito kerugian, bunga dan dividen, dan asuransi. Piutang dagang adalah tagihan kepada pelanggan yang sifatnya terbuka, dalam artian bahwa tagihan ini tidak disertai instrumen kredit. Piutang dagang berasal dari penjualan barang dagangan dan jasa secara kredit dalam operasi usaha normal. Biasanya, piutang dagang akan lunas dalam kurun waktu 30 sampai dengan 60 hari. Pengakuan piutang dagang. Dalam transaksi penjualan, pengakuan piutang dikaitkan dengan pengakuan pendapatan. Saat perusahaan telah mengakui pendapatannya, maka perusahaan akan mengakui piutangnya. Menurut PSAK 55, piutang diakui sebesar nilai wajarnya, yaitu sebesar harga perolehan atau nilai pertukaran antara kedua belah pihak pada tanggal transaksi. Kemudian kita masuk pengukuran awal piutang dagang. Pengukuran piutang dagang menggunakan nilai bersih yang dapat direalisasi. Dalam mengestimasi nilai bersih yang dapat direalisasi, harus mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama adalah retur penjualan, yang kedua adalah potongan penjualan, dan yang ketiga adalah cadangan piutang tak tertagih atau penurunan nilai. Kita masuk pada contoh pencatatan piutang dagang. PT Radian pada tanggal 5 Maret 2010 menjual barang dagangan kepada PT Vetni seharga 10 juta dengan termin 2/10 N/30. Pada tanggal 7 Maret, ada beberapa barang yang cacat, sehingga dikembalikan kepada PT Radian. Bila dihitung barang yang dikembalikan tersebut sebesar 500.000. Pada tanggal 15, PT Radian menerima pelunasan dari PT Vetni sebesar saldo tagihannya. Jurnal yang dibutuhkan untuk mencatat transaksi-transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Pada tanggal 5 Maret, piutang dagang sebesar 10 juta dibebankan di debit, kemudian penjualan sebesar 10 juta dibebankan di kredit. Pada tanggal 7 Maret, retur penjualan sebesar 500.000 dibebankan di debit, kemudian piutang dagang sebesar 500.000 dibebankan di kredit. Kemudian pada tanggal 15 Maret, kas sebesar 9.310.000 dibebankan di debit, kemudian potongan penjualan sebesar 190.000 dibebankan di kredit, dan piutang dagang sebesar 9.500.000 dibebankan di kredit. Sehingga menurut prinsip akuntansi Indonesia, piutang dagang harus dicatat dan dilaporkan dalam neraca sebesar nilai kas bersih yang bisa direalisasikan, yaitu jumlah piutang setelah dikurangi cadangan kerugian piutang tak tertagih. Nilai piutang disajikan di laporan posisi keuangan setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan piutang. Piutang biasanya disajikan dalam satu baris, tetapi dapat juga disajikan secara detail subkomponennya. Berikut merupakan contoh penyajian piutang di neraca. Pada aktiva lancar, piutang dagang sebesar 5 juta, kemudian cadangan kerugian piutang dibebankan di kredit sebesar 500.000, kemudian nilai realisasi bersih dibebankan di kredit sebesar 4.500.000. Kerugian piutang biasanya dihitung karena adanya piutang yang tidak tertagih.
Piutang tidak selalu akan didapatkan perusahaan. Bisa saja debitur itu bangkrut dan tidak bisa melunasi piutangnya. Maka hal tersebut dinamakan dengan kerugian piutang. Berikut merupakan beberapa indikasi piutang yang tidak tertagih. Yang pertama, saat piutang sudah jatuh tempo. Yang kedua, pelanggan tidak menanggapi usaha perusahaan untuk menagih. Yang ketiga, pelanggan pailit. Yang keempat, usaha pelanggan tutup. Dan yang terakhir, ketika kegagalan dalam mencari lokasi usaha atau menghubungi pelanggan. Selanjutnya, kita akan memahami mengenai metode estimasi kerugian piutang. Yang pertama adalah persentase penjualan. Piutang usaha terjadi karena adanya transaksi penjualan kredit, sehingga beban piutang tidak tertagih dapat diestimasi sebagai persentase dari penjualan kredit. Contohnya adalah total penjualan kredit sebesar 3 juta. Kemudian, persentase beban piutang tak tertagih adalah 3/4% terhadap penjualan kredit. Perhitungannya adalah 3 juta dikali 3/4%, yaitu 2.250.000. Selain itu, dalam memahami metode estimasi kerugian piutang, kita juga harus memahami analisis untuk piutang. Yang pertama adalah menentukan tanggal jatuh tempo setiap akun piutang pelanggan. Yang kedua, menentukan jumlah hari piutang yang telah lewat jatuh tempo, yaitu selisih antara tanggal piutang jatuh tempo dengan tanggal analisis piutang disiapkan. Yang ketiga, setiap akun ditempatkan pada setiap kelompok umur berdasarkan tanggal lewat jatuh temponya. Yang keempat, menentukan jumlah setiap umur. Yang kelima, jumlah setiap kelompok kemudian dikalikan dengan persentase estimasi piutang tertagih untuk kelompok tersebut. Dan yang terakhir, total estimasi piutang tak tertagih ditentukan dengan menjumlahkan piutang tak tertagih di setiap kelompok umur. Berikut merupakan contoh dari metode estimasi kerugian piutang. Yang pertama, pada toko ada sejumlah 12.500. Sebesar 2.500 dibayarkan pada hari sebelum jatuh tempo. Kemudian, setelah melewati di hari 31 hingga ke 60, membayarkan sebesar 7.000. Kemudian, pada hari 61 hingga ke 90, dibayarkan pelunasan sebesar 3.000. Yang kedua, pada CV maju, terdapat piutang sebesar 10.000. Dibayarkan sebelum jatuh tempo sebesar 7.000. Pada hari ke-1 hingga ke-30 dibayarkan 2.000, kemudian pada hari ke-31 ke-60 setelah waktu jatuh tempo dibayarkan 1.000 sebagai pelunasan. Kemudian pada PT Jaya terdapat piutang sebesar 13.000, dapat dilunasi sebelum jatuh tempo sebesar 13.000. Kemudian pada PT Vetni terdapat piutang sebesar 14.500 yang dibayarkan pada hari ke-61 hingga 90 sebesar 4.500 dan kemudian dilunasi sebesar 10.000 melebihi 90 hari. Maka jika dijumlahkan pada piutang dari toko ada hingga PT Vetni sebesar 50.000. Kemudian yang dapat dibayarkan sebelum jatuh tempo sebesar 22.500, kemudian dikalikan 1% yaitu sebesar 225. Pada hari 1 hingga hari ke-30 dari CV maju sebesar 2.000, kemudian pada PT Vetni sebesar 2.000, dijumlahkan kemudian dikalikan 2%, menghasilkan yaitu 40. Kemudian pada hari ke-31 hingga ke-60 terdapat toko ada sebesar 7.000, CV maju 1.000, kemudian dijumlahkan sebesar 8.000, dikalikan 4% sehingga hasilnya 320. Lalu pada hari ke-61 hingga 90 terdapat toko ada sebesar 3.000, kemudian PT Vetni sebesar 4.500. Dijumlahkan menjadi 7.600, dikalikan 5% menjadi 375. Kemudian pada hari ke-90, PT Vetni sebesar 10.000, dikalikan 10, hasilnya adalah 1.000. Kemudian total dari keseluruhan persentasenya yaitu 1.960. Selanjutnya, kita perlu memahami metode pencatatan kerugian piutang. Terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk mencatat adanya kerugian piutang. Yang pertama adalah metode cadangan. Metode ini digunakan apabila kerugian piutang cukup besar jumlahnya. Yang kedua yaitu metode penghapusan langsung. Perusahaan tidak perlu membuat taksiran jika piutang diyakini tidak dapat ditagih lagi, maka kerugian atas piutang tersebut langsung diakui. Berikutnya merupakan contoh dari metode pencatatan kerugian piutang. Pada Agustus 2009, PT Radian melakukan penjualan kredit pada PT Vetni sebesar 5 juta. Hingga akhir tahun 2009 terdapat piutang sebesar 500.000 yang belum dapat ditagih.
Manajemen memperkirakan 100.000 tidak akan dapat ditagih. Kemudian pada Agustus 2010, bagian penagihan menyatakan bahwa piutang sebesar 50.000 dihapus dari pembukuan karena tidak mungkin dapat diterima pelunasan. Secara tidak terduga, pada bulan November 2010, PT Vetni melakukan pelunasan utangnya yang belum terbayar. Kemudian diminta untuk membuat jurnal penyesuaian dan jurnal yang dibutuhkan untuk mencatat transaksi di atas, baik dengan metode cadangan maupun dengan metode penghapusan langsung. Jurnal yang pertama yaitu untuk mencatat taksiran kerugian piutang. Pada tanggal 21 Desember, kerugian piutang sebesar 100.000 dibebankan di debit, kemudian cadangan kerugian piutang sebesar 100.000 dibebankan di kredit. Kemudian jurnal yang kedua yaitu untuk mencatat pencatatan penghapusan langsung. Cadangan kerugian piutang sebesar 50.000 dibebankan di debit, kemudian piutang dagang sebesar 50.000 dibebankan di kredit. Jurnal yang ketiga yaitu untuk mencatat kembali piutang yang sudah dihapus. Untuk piutang dagang sebesar 50.000 dibebankan di debit, kemudian cadangan kerugian piutang sebesar 50.000 dibebankan di kredit. Jurnal yang keempat yaitu untuk mencatat penerimaan kas. Kas sebesar 50.000 dibebankan di debit, kemudian piutang dagang sebesar 50.000 dibebankan di kredit. Jurnal selanjutnya yaitu untuk mencatat taksiran kerugian piutang. Kerugian piutang sebesar 50.000 dibebankan di debit, kemudian akun piutang dagang sebesar 50.000 dibebankan di kredit. Jurnal yang ke-6 yaitu untuk mencatat penerimaan kembali piutang yang sudah dihapus. Akun piutang dagang sebesar 50.000 dibebankan di debit, kemudian akun kerugian piutang sebesar 50.000 dibebankan di kredit. Jurnal yang terakhir yaitu untuk mencatat penerimaan kas. Akun kas sebesar 50.000 dibebankan di debit, kemudian akun piutang dagang sebesar 50.000 dibebankan di kredit. Catatan yaitu untuk penghapusan piutang akan mengurangi rekening piutang dagang melalui rekening CKP, tetapi nilai tunai yang dapat direalisasikan dari piutang tidak dapat berubah. Kita akan memasuki penjualan kredit. Jenis penjualan kredit merupakan jenis penjualan yang pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil dalam rentang waktu tertentu. Jurnal penjualan kredit dapat dicatat dengan menggunakan sistem periodik maupun sistem perpetual. Materi selanjutnya yaitu diskon penjualan. Untuk menarik perhatian customer, perusahaan menerapkan diskon. Hal tersebut dilakukan juga untuk mendorong customer untuk segera melunasi pembelian mereka di dalam suatu perusahaan. Biasanya disajikan dalam bentuk 2/10, N/30, dengan end of month akan dapat diskon 2% jika melunasi dalam jangka 10 hari sejak tanggal pembelian. Diskon akan hangus jika dilunasi dalam jangka waktu 30 hari. Sebagai contoh, pada diskon penjualan, PT Cemara membeli peralatan seharga 5 juta dengan term diskon 2/10. Maka jurnalnya adalah akun kas sebesar 4.900.000 dibebankan di debit, kemudian diskon penjualan dengan rincian 5 juta dikalikan 2%, yaitu sebesar 100.000 dibebankan di debit. Kemudian pada akun piutang sebesar 5 juta dibebankan di kredit. Selanjutnya pada pendapatan bunga dengan rincian 4 juta dikalikan 12% dikalikan 30/360 sama dengan 40.000 dibebankan di kredit. Retur penjualan merupakan barang yang dikirim oleh customer kepada penjual karena barang yang diterima oleh customer tidak sesuai dengan spesifikasi ataupun cacat. Retur penjualan dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, retur penjualan yang mengurangi piutang pihak pembeli. Yang kedua, retur penjualan yang mengembalikan pembayaran pembeli. Dan yang terakhir, retur penjualan yang membutuhkan penggantian barang rusak dari pihak penjual dapat juga disebut dengan klaim. Sebagai contoh, retur penjualan, PT Cemara mengalokasikan retur penjualan tahun 2021 sebesar 20% dari penjualan. Pada 1 Januari, PT Cemara menjual barang ke PT Pohon seharga 20 juta. Namun, pada Maret 2021, PT Pohon melakukan retur penjualan kepada PT Cemara karena barang yang dikirim tidak sesuai, senilai 400.000, sehingga jurnalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencatat penjualan, akun piutang dagang sebesar 20 juta dibebankan di debit, kemudian akun penjualan sebesar 20 juta dibebankan di kredit. Jurnal yang kedua yaitu untuk mencatat estimasi retur penjualan. Akun retur penjualan sebesar 2 juta dibebankan di debit, kemudian akun tunjangan perkiraan sebesar 2 juta dibebankan di kredit. Kemudian yang terakhir, untuk mencatat retur penjualan, akun tunjangan perkiraan retur penjualan sebesar 400.000 dibebankan di debit, kemudian akun piutang dagang sebesar 400.000 dibebankan di kredit. Selanjutnya yaitu anjak piutang. Anjak piutang merupakan aktivitas pengalihan piutang dari pihak satu ke pihak lainnya. Kegiatan ini biasanya disebut sebagai factoring.
Dasar hukum anjak piutang mengacu pada Kepres nomor 61/1988 pasal 2 yang kemudian diperkuat dengan KMK nomor 1261/KMK 031/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Selanjutnya yaitu manfaat anjak piutang. Yang pertama yaitu memperlancar arus kas perusahaan. Jika memakai jasa factoring, perusahaan anjak piutang akan membeli seluruh invoice piutang. Dengan demikian, pembayaran piutang akan lebih cepat sehingga arus kas akan lebih lancar. Yang kedua yaitu memindahkan risiko ke pihak anjak piutang. Piutang masuk dalam kategori aset lancar. Namun, jika pembayaran piutang macet, maka akan meningkatkan risiko gagal bayar. Menggunakan jasa factoring akan memindahkan risiko tersebut ke pihak lain. Yang ketiga yaitu mempercepat proses produksi. Jika arus pembayaran piutang lancar, maka perusahaan akan memiliki kas yang cukup untuk melanjutkan produksinya, begitupun sebaliknya. Yang terakhir yaitu mengalihkan tugas penagihan. Terkadang proses penagihan piutang merupakan proses yang sulit dan sangat memakan waktu yang diikuti pula dengan risiko yang ada. Dengan menggunakan jasa factoring, tugas penagihan piutang akan berkurang dan perusahaan bisa fokus ke hal yang lain. Selanjutnya yaitu jenis anjak piutang. Yang pertama ada full service factoring. Perusahaan anjak piutang bertipe full service menyediakan segala jenis jasa kegiatan anjak piutang, mulai dari penagihan, penerbitan invoice, sampai penerimaan dana dari debitur. Full service factoring juga bersedia menagih segala jenis piutang, mulai dari piutang normal sampai kredit macet. Selanjutnya, resource factoring. Resource factoring tidak mau menerima perjanjian anjak piutang yang menyertakan kredit macet. Yang ketiga yaitu bulk factoring. Bulk factoring merupakan perusahaan anjak piutang yang hanya mengcover kegiatan pembayaran DMOGA ataupun DP dan penagihan periode kepada debitur. Maturity factoring. Perusahaan anjak piutang penyedia maturity factoring hanya bertindak sebagai pengawas, penata administrasi, dan pelindung kredit saja. Seluruh aktivitas teknis penagihan tetap dilakukan oleh perusahaan klien. Selanjutnya yaitu agensi factoring. Perusahaan ini merupakan jenis perusahaan anjak piutang dengan mengatasnamakan penagihan piutang pada perusahaan lain. Selanjutnya yaitu invoice discounting factoring. Perusahaan anjak piutang ini hanya menyediakan jasa pembiayaan piutang tanpa penagihan. Jika kita menggunakan jenis anjak piutang ini, perusahaan kita perlu melakukan penagihan piutang sendiri dengan pembayaran ditransfer ke pihak jasa factoring. Dan yang terakhir yaitu undisclosed factoring, yaitu perusahaan anjak piutang khusus menyediakan jasa proteksi terhadap kredit macet. Perusahaan semacam ini kemudian akan menjamin maksimal sampai 80% nominal piutang yang akan berpotensi menjadi kredit macet. Selanjutnya yaitu metode perhitungan biaya anjak piutang. Yang pertama ada service fee, yaitu jika perusahaan anjak piutang memakai metode ini, maka perlu memberikan pembayaran rutin atau jasa factoring. Yang kedua adalah discount charge. Jika jasa factoring menetapkan metode ini, maka penerimaan pembayaran piutang setelah dikurangi oleh jasa factoring. Selanjutnya yaitu biaya efek anjak piutang. Sebagai contoh, terdapat PT Cemara ingin mengadakan perjanjian anjak piutang dengan Bank Pohon. Fee yang ditetapkan Bank Pohon adalah 1,5% dari nilai piutang dan menetapkan biaya cadangan sebesar 15% untuk berjaga-jaga. Beban bunga 16% terhadap jumlah piutang yang sudah dikurangi fee dan cadangan. Jumlah piutang 1 miliar dengan data historis pembayaran 200 juta sekali bayar. Perputaran dagangnya 5 kali sama dengan 72 hari. 72 hari merupakan waktu yang cukup lama bagi Bank Pohon untuk menanggung risiko dan merupakan 2 kali periode penagihan rata-rata di industri yang sama dengan PT Cemara. Berikut merupakan perhitungan biaya efek anjak piutang. Nilai piutang 200 juta dengan cadangan 15% kali 200 juta sama dengan 30 juta. Kemudian piutang dikurangi cadangan sebesar 170 juta. Kemudian biaya bunga 72 per 360 kali 16% kali 170 juta sama dengan 5.410.000. Kemudian fee anjak piutang 1,5% kali 200 juta sama dengan 3 juta. Kemudian pembayaran piutang di muka sebesar Rp161.560.000. Kemudian biaya bunga setahun dengan rincian 5 kali 5.410.000 sama dengan Rp27.200.000. Kemudian fee anjak piutang setahun dengan rincian 5 kali 3 juta sama dengan 15 juta. Kemudian total biaya setahun yaitu dengan total Rp42.200.000. Suku bunga efektif yang ditemukan yaitu Rp42.200.000 dibagi Rp161.560.000 sama dengan 26,12%. Selanjutnya adalah penjurnalan anjak piutang.
PT Cemara menjual anjak piutang sebesar 600 juta kepada Bank Pohon. Fee dari Bank Makmur sebesar 2% dari nilai piutang. Fee akan dipotong dari jumlah piutang yang akan dibayar sehingga Bank Pohon hanya membayar 588 juta kepada PT Cemara. Penjurnalannya adalah sebagai berikut. Akun kas sebesar 588 juta dibebankan di debit, kemudian akun fee sebesar 12 juta dibebankan di debit, kemudian akun piutang usaha sebesar 600 juta dibebankan di kredit. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.